Niat hendak mengambil mobil milik sendiri, malah bos rental mobil ini habis diamuk massa sampai beliau akhirnya meninggal dunia. Selama saya tinggal di Malaysia dan bekerja di sini, saya tidak pernah melihat kasus sedemikian rupa yang sering terjadi di Indonesia. Ini sebab kenapa orang Indonesia selalu menjadi bahan perbincangan di media sosial, di media internasional, dan sering dikatakan EQ-nya rendah. Mau nggak mau kita harus menelan kepahitan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Biasanya orang kalau melakukan tindak kejahatan itu mereka akan merasa takut, merasa menyesal. Tapi kali ini ada sebuah video viral yang terjadi di Indonesia. Selepas melakukan tindak kejahatan justru merasa bangga. Ini sangat-sangat aneh dan sangat-sangat disayangkan. Jadi ceritanya ada salah satu seorang bos mobil atau bos rental mobil atau bos penyewa mobil, dan kemudian mobil tersebut disewa oleh seseorang yang tidak kunjung dikembalikan pada waktunya. Jadi sang penyewa tersebut memang nampaknya agak sengaja ya tidak mengembalikan tepat waktu. Kemudian sang bos mobil tersebut lalu mengambil mobil miliknya. Anehnya, setelah mobil dibawa sang pemilik, justru sang pemilik mobil diteriaki maling-maling, sehingga sang pemilik mobil sampai meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena dikeroyok dan dipukuli oleh massa, bahkan mobilnya dibakar. Ini sungguh sangat menyedihkan. Kenapa pemikiran orang Indonesia itu nggak habis pikir? Kenapa nggak dimasuk nalar? Kenapa nggak dipikir dalam-dalam ketika melakukan perbuatan tindakan yang sangat-sangat merugikan orang lain, bahkan juga bikin malu negara. Aduh, kadang-kadang saya tak habis pikir mau cakap apa ya. Kok bisa-bisanya seperti itu? Dan ini sering terjadi di negara kita tercinta. Ayolah orang Indonesia, pasti bisa kok rubah pemikiran primitif. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan, jangan main hakim sendiri. Tangkap pelakunya, serahkan kepada pihak berwajib. Jangan tiba-tiba main hakim sendiri tapi tidak tahu kejelasannya. Kalau memang andai kata maling, ya ditangkap, kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib dan tak perlu memukulinya. Apalagi yang dipukul atau yang dianiaya adalah korban salah tangkap. Ini memang sangat-sangat menyedihkan lah. Saya pun sampai tak habis pikir ya, sebagai orang Indonesia, kok masih ada orang yang berpikiran seperti itu ya. Yang pemilik mobil itu mengambil mobilnya kok diteriakin maling. Dan yang anehnya, langsung rame-rame mengeroyok sampai mobilnya dibakar. Sampai orang yang punya mobil meninggal dunia. Ya Allah ya Robbi. Dan anehnya lagi, masih saja ada orang yang membela. Sudah tahu perbuatan salah kok masih dibela. Pemikiran Anda itu seperti apa? Ya Allah. Heran. Mau heran, tapi ya seperti itulah. Kacau balonya pemikiran orang-orang di negara kita yang sering dikatakan SDM-nya rendah. Ya memang tidak mewakili semuanya. Tapi kalau oknum, kalau individu, kalau dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi banyak. Dan seperti apa kasusnya? Langsung kita simak videonya bersama-sama.
Kronologi bos rental mobil asal Jakarta dikeroyok warga hingga tewas di Pati. Nasib naas menimpa BH 52 tahun, bos rental mobil asal Jakarta Pusat. Pasalnya korban harus kehilangan nyawa dan mengambil mobil miliknya di desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis sore 6 Juni 2024. Peristiwa main hakim ini yang merenggut korban jiwa dan luka itu bermula ketika korban BH mengajak 3 temannya untuk mengambil mobil rental miliknya di desa Sumbersoko. Mobil ini terlacak melalui GPS yang dipasang di dalam mobil. Ketika sampai di lokasi, korban segera mengambil mobil rental miliknya memakai kunci cadangan. Namun apesnya, dalam prosesnya ada warga yang melihat dan meneriaki maling. Warga pun langsung main hakim sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Alpan Armin, yang mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap peristiwa di Pati Selatan itu. Bagaimana nih tanggapan kalian, guys? Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Syukurillah bos, jangan main-main di sini. Beredar video yang menampilkan wajah salah seorang terduga provokator pengeroyokan bos rental di Pati, Jawa Tengah. Tampak terduga provokator itu tengah berpose di depan mobil bos rental yang sudah hangus dibakar massa. Terduga provokator yang berambut keriting tersebut lantas mengucapkan kata-kata bernada ancaman. Ia mengancam kepada siapapun jika berulah di desanya, akan bernasib sama dengan keempat korban. Maling. Rame-rame loh. Untung untuk rame. Kok bisa ya masyarakat pemikirannya kayak gini? Aduh, heran kadang saya. Aduh. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Inilah kurangnya wawasan tentang hukum sehingga bertindak semena-mena, kemudian bangga dengan apa yang dilakukan oleh warga Pati. Dan anak ini mereview bahwa ini kita kasih paham kalau lu mau semena-mena dan sebaliknya. Kamu tahu tidak akar permasalahan kasus ini? Mohon polisi tolong jadikan salah satu anak ini sebagai salah satu saksi. Mungkin dalam pendalaman kasus materi apakah dia juga termasuk dalang atau provokator dalam kejadian ini. Mohon untuk tidak pernah menyalahkan korban atas prosedural yang dilangkahi, tetapi tolong perhatikan nyawa seseorang telah raib di sini. Ini bukan barang loh, dirampok terus bisa dibalikin atau bisa diganti rugi. Nyawa yang punya cuma Tuhan. Terus kamu kok bisa mengambil semau-maumu? Dari awal sudah salah tindakan. Kalau ketemu massa tidak bisa ditindakan. Kalau nggak bawa aparat minimal lapor RT. Permasalahan salah tindakan, salah prosedural, oke, itu kita akui. Tetapi yang menjadi catatan penting untuk kasus ini harus diusut secara tuntas, penghilangan nyawa, pengeroyokan secara berjamaah. Ini penting untuk diketahui siapa dalang di balik pengeroyokan ini. Karena masyarakat sampai mengambil tindakan, menghantam, menghajar dengan sadis dan mengisbak binatang, itu pasti ada dalang di balik kasus ini. Dan yang terakhir, sampai terjadi pengerusakan dan pembakaran mobil. Ada apa di balik kasus ini? Mari, semoga polisi bisa mengusut tuntas ini sampai ke akar-akarnya. Niat hendak mengambil mobil milik sendiri, malah bos rental mobil ini habis diamuk massa sampai beliau akhirnya meninggal dunia. Baru-baru ini di Pati terjadi sebuah kerusuhan, sebuah bos rental mobil ini asal Jakarta. Dia pergi ke Pati bersama dengan 4 orang yang tujuannya ini, Bapak BH ini ingin mengambil mobil yang direntalkan kepada seseorang yang tinggal di desa Sumbersoko di daerah Pati, Jawa Tengah. Jadi di media sosial ataupun di berita itu mengabarkan bahwa BH ini pergi bersama dengan 3 orang lainnya untuk mengambil mobil rental miliknya yang disewakan kepada seseorang di daerah Pati. Kemudian dalam berita pun ditulis bahwa saat menemukan keberadaan mobil itu, BH berupaya mengambil mobil itu dengan kunci cadangan yang dia bawa. Naas warga yang tengah melintas dan melihatnya mengira Bapak BH ini dan ketiga orang lainnya adalah maling, lalu warga berteriak maling. Tetapi setelah saya konfirmasi kepada beberapa orang yang ikut serta tahu duduk keberadaan perkara ini, ada kejanggalan yang terjadi dikarenakan
Bapak almarhum BH ini dia nggak ujuk-ujuk langsung ke Pati untuk mengambil mobil. Tetapi beliau berupaya untuk menelpon si penyewa mobil ini untuk meminta mengembalikan mobil ini. Tetapi karena tidak ada itikat baik, akhirnya almarhum pergi bersama beberapa rekan dan sopir untuk mengambil kembali mobil ini. Setibanya di lokasi, si penyewa ini tidak ada di tempat. Bapak BH bersama rekan-rekannya dia bertemu dengan istri si penyewa. Tetapi dalam perbincangan ini alot kemudian terjadi perdebatan sampai istri penyewa ini tidak ingin mengembalikan mobil yang disewa. Padahal Bapak BH ini membawa bukti yang kuat bahwa ini mobil saya. Bersama ini loh kunci cadangannya ada di tangan saya. Akhirnya lewat perdebatan ini tidak ada hasil terang. Bapak BH karena dia merupakan pemilik mobil yang asli, pemilik mobil yang sah, yang resmi, dia membawa kunci cadangan dan kemudian dia ingin mengambil kembali mobil ini. Pada saat beliau hendak mengambil mobil ini, disinilah istri penyewa berteriak. Jadi bukan ujuk-ujuk ada orang lewat. Kalau orang lewat kemudian lihat orang mau ngambil mobil, dia nggak mungkin langsung datang dan menghajar. Tetapi ada teriakan dari pemilik rumah atau istri daripada penyewa. Disinilah terjadi pengeroyokan yang dilakukan terhadap BH dan teman-teman yang berangkat ke sana. Saya harap untuk ini segera diusut tuntas. Polisi harus menemukan titik terang dari kasus ini. Jangan sampai kita menggiring berita atau menggiring opini publik tanpa membuat kasus ini terang benderang. Karena saya rasa tolong untuk nyawa seseorang, apalagi ini benar loh keberadaannya. Dia pemilik mobil yang menyewa Sudawan Prestasi, dia ingin mengambil pulang mobilnya. Kok malah jadi korban pengeroyokan sampai yang paling sadisnya beliau meninggal. Mohon untuk segera bagaimana mau itu saya hormati posisi Polres yang bekerja. Semoga akan segera mengusut tuntas dan melihat siapa dalang di balik kejadian ini. Mau sampai kapan pemikiran bangsa kita seperti ini? Yang punya mobil sudah beritikat baik untuk mengambil mobilnya, bahwa sang penyewa tersebut, suaminya tidak mengembalikan mobil sewaannya yang harus dikembalikan. Tapi istrinya sama juga ngotot tidak mau mengembalikan. Sudah dilihatkan bukti-buktinya. Ketika mobilnya dibawa, justru istrinya berteriak maling. Aduh, ya Allah ya Robbi. Heran ya kadang saya sama orang Indonesia itu. Kok bisa manusia seperti itu? Terus yang makin parah, orang-orang sekitarnya, tetangganya, dan orang-orang kampung justru langsung melakukan pengeroyokan massal sehingga sampai sang pemilik mobil itu meninggal dunia. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Jadi saya pun sampai merasakan betapa sedihnya. Ini pasti keluarga almarhum juga merasakan. Dasarnya sedih juga iya. Aduh ya Allah ya Robbi. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan sabar tawakal. Dan harapan saya mudah-mudahan kasus ini segera ditangani, dan untuk Bapak polisi, pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Dan yang aneh lagi, kejanggalannya, kenapa mobilnya harus dibakar? Ada apa ini? Kenapa orang-orang di Indonesia pemikirannya seperti itu? Aduh, yang buat saya sampai geleng-geleng kepala, selepas melakukan tindak kejahatan yang sedahsyat itu, kejahatan yang luar biasa seperti itu, ada orang yang di kampung seperti pada video tadi kok merasa bangga ya selepas melakukan tindak kejahatan dengan menghilangkan nyawa seseorang. Kok merasa bangga? Saya bekerja di Malaysia dan tinggal di Malaysia. Sama sekali tidak pernah melihat kasus seperti ini ya. Seperti yang sering terjadi di Indonesia. Dan kasus-kasus seperti ini itu sering terjadi di Indonesia loh. Bukan hanya 1 kali 2 kali seperti ini saja.
sering. Terkadang ada yang viral, tapi kadang-kadang juga ada yang nggak viral. Dan saya juga pernah mengalami hal seperti yang terjadi pada video yang saya bahas kali ini ya. Pada saat itu saya tengah lalu di sebuah jalan kampung. Dan di situ juga ada seorang pelaku pencuri motor. Ya memang dia pelaku pencuri motor. Salah, memang salah. Tapi anehnya, warga kampung tersebut langsung menghajar sampai pencuri motor itu tidak berdaya. Ketika saya mau menolong, mau melerai, justru saya juga mau ikut dipukul. Dikira saya kawannya. Weh, kamu kawannya. Ayo ini itu. Ya Allah, nasib baik saya langsung motor saya langsung saya gas. Kalau memang motor saya tak digas, motor saya tak saya gas, mungkin saya juga akan dipukul oleh warga kampung itu. Dan mudah-mudahan pemikiran orang Indonesia agak lebih cerdas sedikit ya. Jadi jangan main hakim sendiri. Indonesia itu negara hukum dan punya kepolisian. Kalau ada orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, selebihnya kita serahkan kepada Bapak polisi, bukan main hakim sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya video ini sahabat-sahabatku lebih paham dan kiranya video ini bermanfaat, sebarluaskan. Dan tentunya sebagai manusia kita jangan sampai melakukan tindak kejahatan yang sampai-sampai menghilangkan nyawa seseorang. Menghilangkan nyawa seseorang loh. Yang wajib menghilangkan nyawa seseorang itu adalah Sang Pencipta. Tapi ini kalian melakukan tindak kejahatan yang amat-amat sangat disayangkan. Dan mudah-mudahan hal seperti ini menjadi hal yang terakhir di Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.